Ya, biasanya di sekolah untuk menemukan hal-hal seperti itu memang kepala sekolah tidak bisa sendiri, tetapi memang melibatkan tim-tim terkait ya. Bisa saja dilema etika muncul atau ditemukan oleh kepala sekolah, bisa saja oleh wakil atau tim-tim terkait. Kita berikan, nah biasanya yang sanksi-sanksi kita berikan itu sesuai dengan tata tertib yang sudah kita buat dan sudah disepakati oleh anak dan orang tua. Hal tersebut ya tentunya satu disesuaikan dengan keadaan warga sekolahnya. Ini kita ambil umum ya, warga sekolah ya, bukan ini ya, bukan hanya murid saja, ya kan? Betul, Pak. Nah, kemudian yang kedua yaitu tingkat pendidikan. Tempatnya praktek-praktek baik ketika kita menemukan hal-hal yang tidak baik apa memang sekolah penyelesaiannya misalnya ya itu dengan menghadirkan tim yang terkait. Tentunya kalau dianggapnya dua-duanya benar, pasti ada skop yang lebih luas lebih benarnya, ya kan? Nah, tentunya skop yang lebih luas ini yang bisa memberikan solusi yang lebih luas tentunya kita ambil sebagai pendapat yang nanti kita putuskan bersama gitu. Karena benar sama benar itu nggak mungkin, pasti ada yang lebih, itu pasti ada. Nah, berarti lebih itu dari skop yang lebih luas, solusi yang bisa menangani skop yang lebih luas itulah yang kita ambil. Kita lakukan pembinaan. Nah, pembinaan ini biasanya dilakukan oleh kelas, ya, oleh siswaan. Dan terakhir mungkin pembinaan langsung oleh kepala sekolah. Iya, jadi memang berjenjang ya, berjenjang. Jadi masing-masing komponen yang ada di sekolah punya kepentingan dan kewajiban ke arah sana. Ya, langkah-langkahnya pertama, satu, setelah kita tetapkan sebagai solusinya seperti yang tadi, yang kita ambil sebagai solusinya, ya kita sosialisasikan. Nah, disosialisasikan itu yang pertama yang berhubungan dengan kasus itu. Itu bisa melalui pendekatan agama. Oh, gitu. Ya, bisa melalui pendekatan agama, kemudian menyadarkan tentang tugas tanggung jawabnya ke depan, mengingatkan pesan dari orang tua, itu biasanya malah lebih menyentuh. Ya, tahapnya kita selidiki, kita lakukan langkah verifikasi, pertama panggilan. Ya, yang efektif itu yaitu satu, dibicarakan bersama. Ya, tantangannya itu tadi. Biasanya ada yang bisa memahami, ada yang tidak bisa memahami. Itu wajar. Nah, tantangan yang ada selama ini barangkali adalah peran serta orang tua dan masyarakat yang perlu lebih dioptimalkan gitu. Lebih dioptimalkan. Komunikasi antara sekolah dengan orang tua perlu terus dikembangkan lah ya gitunya. Ya mungkin mereka ketika sosialisasi nggak hadir, ya, sehingga nggak paham. Ya, jadi dilakukan pendekatan dengan orang tuanya bahwa pasien diberikan itu bukan hukuman, tapi pembinaan agar nantinya lebih baik. Dan biasanya mereka itu baru terima. Kita lakukan pemanggilan orang tua melalui surat, jadi dijadwalkan khusus langsung panggil orang tua, kemudian baru orang tua itu ketemu dengan tim siswaan ya. Biasanya tidak ada jadwal khusus, ketika ada ya sudah segera diselesaikan dengan responsif lah begitu ya. Tidak ada jadwal khusus, oh ini punya masalah di sini nanti selesaikan pekan depan misalnya. Iya. Harus segera. Oh, segera. Ya kita lihat itu konsekuensinya bagaimana konsekuensinya, kan? Kalau konsekuensinya itu artinya nanti akan menimbulkan dampak yang melebar cepat gitu, ya secepatnya saat itu. Oke.
kita selesaikan gitu kan, harus kita selesaikan. Tetapi kalau dampaknya itu nggak langsung melebar begitu, ya tentunya harus kita tenangkan dulu lah. Gitu. Oh. Ya tentunya manajemen itu kan hal yang ya itu kan merupakan pembantu kepala sekolah. Di manajemen sekolah. Nah, tentunya kalau ada kasus ya kita bicarakan dulu manajemen. Ya, faktor yang pertama ya informasi dari wali kelas ya, informasi guru BK yang memang kita tangani kasusnya seperti apa gitu. Nah, dari informasi-informasi ini kita olah, kita punya aturan-aturan yang baik dari kementerian ya, baik dari aturan sekolah. Alhamdulillah kalau di sini di SMA Negeri 75 Jakarta, saya nggak terasa sudah mau 2 tahun nanti di Mei ya. Saya melihat ada teamwork yang oke, yang solid gitu ya. Kemudian budaya kolaborasi, kerjasama, komunikasi itu nampak banget gitu ya. Jadi saya cukup terbantu dengan peran teman-teman tersebut gitu ya. Guru piketnya, wali kelasnya, BK-nya, alhamdulillah selama ini sejalan gitu ya. Ya tentunya sebuah keputusan itu adalah sesuatu yang nantinya diharapkan bisa menjadikan solusi sehingga peristiwa-peristiwa itu tidak akan, harapannya tidak terulang lagi atau tidak terjadi lagi atau tidak dilakukan lagi kalau itu individu ya. Oke. Tidak dilakukan lagi. Pertama, bagaimana penanganan anaknya. Memang dalam penanganan anak itu perlu kehati-hatian kita ya. Jangan sampai tindakan-tindakan yang kita lakukan itu merugikan dengan anak bukan orang tua. Nah, sanksi-sanksi yang diberikan itu bukan hanya sebagai hukuman tapi sebagai pembinaan agar dia berubah. Kalau hukuman mungkin dia nanti mengulangi lagi ya. Iya betul. Tapi kalau pembinaan, kemudian mereka proses penyadaran ya, harapannya sanksi yang diberikan itu mereka sadar ya. Mereka paham bahwa mereka itu salah dan tidak akan mengulangi lagi. Pelajaran penting adalah bahwa memang untuk bisa menghasilkan output yang qualified tidak hanya pada sisi akademiknya, tetapi juga sikap perilaku etikanya ya, psikomotornya itu harus dilaksanakan bersama-sama, kolaborasi antara internal sekolah, Bapak Ibu guru dan segenap pimpinan dengan orang tua. Gitu. Ketika itu terjalin dengan baik, ada komunikasi kolaborasi yang baik, ya insya Allah gitu ya, maka hasilnya akan bisa lebih maksimal. Baik.